Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya, Rudi Trianto dari tim R&D GK Invest Semarang. Nah, untuk malam hari ini kita melanjutkan live trade ya. Seperti biasa, rutinitas kita mengadakan acara live trading di hari Kamis sama hari Jumat. Nah, khusus untuk hari Jumat ini sangat spesial sekali karena nanti jam 20.30 akan dirilis data non-farm payroll. Nah, jadi di Amerika untuk data non-farm payroll ini dirilis oleh negara Amerika itu di minggu pertama. Nah, kebetulan hari ini minggu pertama di hari Jumat, jadi para pelaku pasar seluruh dunia akan melihat nilai aktual dari non-farm payroll Amerika di bulan Februari. Nah, apakah penguatan untuk US atau pelemahan untuk US? Kemudian hari ini juga spesial juga. Nah, spesialnya 2 kali nih. Setelah non-farm payroll juga spesial nih, karena non-farm payroll ini juga kita tunggu-tunggu lah ya. Ditunggu-tunggu oleh para trader seluruh Indonesia, bukan hanya dunia tapi Indonesia. Dan nasabah GK Invest Semarang khususnya. Nah, kemudian spesial yang kedua itu adalah kita akan mengadakan undian lucky draw. Nah, ini bagi Anda yang sudah deposit atau jadi nasabah baru GK Invest atau nasabah lama yang mungkin deposit atau top up dari periode pertengahan bulan Januari tanggal 15 Januari sampai tanggal di akhir Januari tanggal 31 Januari. Nah, kalau bagi Anda yang sudah merasa deposit atau top up atau Anda jadi nasabah baru, silahkan ketik di kolom chat nomor login Anda. Nah, nanti kita cek apakah Anda sudah memenuhi syarat dan ketentuannya atau tidak. Kalau misalnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan, nanti akan kita masukkan ke ini bukan akuarium ya. Kita masukkan ke sini nih. Nah, kita masukkan ke kotak ini. Sudah ada busa-busa kecilnya warna biru. Nah, nanti akan kita undi. Seperti itu. Ini kayak akuarium ikan koki lah ya. Ikan cupang. Nah, oke. Jadi nanti jangan lupa untuk Anda yang periode 15 Januari sampai 31 Januari, silahkan Anda yang sudah jadi atau jadi nasabah baru atau yang top up, nah itu nanti silahkan mengetik login MetaTrader 5. Nah, di kolom chat untuk yang diklik meeting atau di kolom chat di YouTube channel GK Invest. Nah, nanti akan kita undi lah ya. Oke, mungkin saya akan sapa dulu. Selamat malam buat siapa nih? Fahi. Kemudian ada Ibu Oemingsen, ada Yakub. Kemudian yang di YouTube ada Supriyati, ada Mofadli, kemudian Mo Yasin Fadli, Edi Hartoyo, kemudian ada Ferry Mahmud, dan ada kita. Nah, oke, bagi Anda yang barusan bergabung, kita juga barusan nongol nih, barusan online. Jadi sambil kita menunggu non-farm lah ya, nanti akan dipandu oleh Hans Junior. Oke, sedikit saya bacakan mengenai non-farm. Untuk non-farm di bulan ini rilis di minggu pertama hari Jumat bulan Februari tahun 2021. Dari prediksi analis itu sekitar 50.000 untuk data yang terakhir kemarin, bulan kemarin itu keluarnya minus 140.000. Untuk minggu ini, untuk prediksi analis itu 50.000, jadi plus 50.000. Jadi analis menempatkan penguatan untuk atau kenaikan untuk data non-farm payroll di hari ini, di malam ini. Jadi kalau angka non-farmnya mungkin lebih tinggi dari data yang terakhir atau di atas atau lebih tinggi dari prediksi analis di atas 50.000, itu secara teori nih, kita bicara secara teori nih. Secara teori itu penguatan untuk US dollar. Tapi kalau misalnya nilai aktualnya nanti jam 20.30 ini angka non-farmnya di bawah prediksi analis, nah itu secara teori pelemahan untuk US dollar. Nah itu untuk angka prediksinya seperti itu. Dan secara teori pembacanya seperti itu. Kemudian di saat yang bersamaan dari Badan Tenaga Kerja di Amerika juga merilis pengangguran untuk dihitung di
Januari kemarin dan akan dirilis hari ini. Untuk jumlah pengangguran diperkirakan masih sama, prediksi analis. Data yang terakhir 6,7%, kemudian untuk rilis malam ini itu juga sama 6,7%. Nah, cuman untuk data ADP non-farm yang dirilis hari Rabu kemarin itu penguatan untuk USD. Nah, waktu itu memang emas sedikit ada penurunan sih ya, bukan sedikit ya, ada penurunan. Cuman ada buyer yang masih menahan posisi waktu itu di hari Rabu. Tapi kemudian di hari Kamis ada banyak sekali data ekonomi dirilis dari Amerika, termasuk hari Rabu juga setelah ADP. Itu ada ISM non manufaktur, kemudian ada indeks manajer pembelian jasa, indeks manajer composite market, kemudian ada sentimen konsumen, penguatan US dollar cukup bagus sekali. Jadi membuat indeks dolar dalam minggu ini mengalami penguatan dan emas. Nah, ini bagi pecinta Anda pecinta XAUSD ada penurunan, bahkan untuk malam ini sempat ada kenaikan sih ya. Malam ini sampai di 1791, tapi ada perlawanan naik untuk buyer sampai di 1791 untuk low-nya hari ini, dan untuk kenaikan tadi siang sesi perdagangan Eropa sampai di 1811. Nah, sekarang running di 1798. Jadi masih di bawah 1800 ya, tapi mendekati sih. Nah, kita juga nggak tahu nih nanti jam 20.30 atau setengah 9 malam ini apakah angka non farm itu mendukung dolar untuk kembali naik atau dia terkoreksi. Nah, setelah beberapa hari kemarin indeks dolar bukan sedikit sih, lumayan sih ya, lumayan ada kenaikan karena ditopang oleh beberapa data fundamental yang aktualnya cukup bagus sekali untuk mendukung US dollar menguat. Kemudian untuk euro pun juga sama, euro USD ada penurunan atau terjun bebas di bawah level 1.20.000. Untuk hari ini nyentuh di 1.19.503, dan tadi siang sesi perdagangan Eropa sempat naik, ada sedikit perlawanan lah ya, ada koreksi lah ya, koreksi setelah kemarin turunnya juga cukup lumayan dalam sekali, mendekati 1.20.000, tapi sekarang masih stay di 1.19.800. Nah, jadi masih di bawah 1.20.000. Kemudian pound sterling pun juga sama, tapi pound sterling diuntungkan oleh kebijakan moneter yang dirilis oleh Bank Inggris. Jadi penurunannya untuk pound sterling kemarin tidak terlalu banyak karena ditopang oleh suku bunga yang masih sama 0,10%, dan kebijakan moneter mengenai quantitative easing, kemudian mengenai inflasi, tenaga kerja, efek dari pandemi COVID terhadap aktivitas perekonomian, itu juga mendukung pound sterling untuk naik. Nah, jadi ketika ada rilis data Amerika yang strong US, dia ada penurunan tapi nggak begitu besar. Tapi, nah, tetapinya nih, malam hari ini non-farm payroll, apakah harga pound sterling akan menyerah atau mungkin pound sterling akan kembali naik? Nah, tergantung nanti nilai aktual dari data non-farm payroll di bulan Januari ini di tahun 2021. Oke, bagi Anda sekali lagi yang nanti kita juga akan live bukan live siapa? Pengundian lucky draw. Jadi bagi Anda yang merasa sudah memenuhi syarat untuk diikutkan pengundian, silahkan ketik login di kolom chat, klik meeting sama di YouTube. Di kolom chat di YouTube. Nah, ini ada beberapa yang sudah ngisi nih. Ada Om Mujiono, nah, sudah ngisi nomor akunnya. Kemudian Moh Yasin Fatli juga sudah ngisi. Nanti kita cek ya, untuk apakah sudah memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat, nanti Hans Junior akan memasukkan login Anda ke tadi ada kaca, tadi tabung kaca ya, akuarium lah ya, akuarium kecil, akuarium koki itu kan. Biasa dipakai ikan koki nih kalau saya di rumah nih. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung saja karena sudah mendekati non-farm payroll, kurang beberapa menit lagi. Kita langsung saja panggil Hans Junior untuk memandu Anda untuk analisa teknikal melalui pemetaan SND, supply and demand,
Kemudian jangan lupa ya, di acara live trading ini bersama GK Invest Semarang dengan disclaimer. Jadi semua keputusan itu berada di tangan Anda. Jadi paling tidak gunakan akun Anda dengan bijak, kemudian gunakan jumlah lot dengan bijak juga. Jangan berlebihan, jangan ugal-ugalan, meskipun analisa kita juga ada beberapa yang oke, tapi ya terus lotnya digede-gedein ya, jangan seperti itu. Jadi tetap pakai risk management dan money management. Jadi Anda bisa mengontrol equity atau saldo trading Anda sendiri. Jadi sekali lagi disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda. Oh ya, ini terima kasih untuk Pak Julius Triwidiharto yang sudah menuliskan login. Baik, kita langsung saja panggil untuk Hans Junior untuk memberikan analisa teknikal. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semuanya dimudahkan dalam mencari profit. Jangan lupa dicatat apa yang disampaikan oleh Hans. Limit, saya limit, best stop, saya stop, TP, stop loss, Anda catat. Siapa tahu hari ini atau mungkin minggu depan, hari Senin, hari Selasa, target mungkin kita bisa kecapai targetnya di analisa kita yang akan disampaikan oleh Hans. Oke, kita langsung saja Hans Junior. Yes, halo semua. Terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Seperti biasa ya, kita kembali lagi di event live trade. Dan ini NFP ya, malam ini NFP sangat spesial. Mudah-mudahan malam ini kita bisa meraih profit ya, meraih profit. Tapi tetap disclaimer. Langsung aja ya, karena ini waktu sudah agak mepet nih, mau kita NFP ya. Nah, kita coba dulu buka trading view-nya, udah mepet ya. Share screen. Nah, share screen. Waduh, SA udah turun duluan. Coba saya lihat DXY-nya dulu ya, biar lebih objektif sebentar aja. DXY itu atau dolar masih akan menguat ya targetnya. Targetnya tuh masih akan naik, walaupun kemungkinan ada potensi turun dahulu ke sini ya. Turun dahulu, mungkin akan ada pelemahan dulu nanti di NFP-nya, baru kemudian DXY menguat. Nah, itu. Clue-nya kayak gitu ya. Jadi kemungkinan DXY targetnya masih akan naik dan apa namanya? Potensi melemah dahulu ada, potensi melemah dahulu ada. Coba saya detailkan di H1. Nah, di H1 itu ada SND. Ini SND. Kemungkinan sih bisa langsung naik ya, ini berarti kalau model SND-nya kayak gini. Ini level-level SND-nya seperti ini. Nah, ini potensi pelemahan SND-nya nanti kurang lebih kayak gini ya, baru nanti lanjut menguat gitu ya. Jadi teman-teman bisa ancang-ancang buat buy USD gitu ya. Untuk NFP, event NFP malam ini kita bisa ancang-ancang buy USD, buy DXY. Berarti it's mean XAU, kita coba lihat it's mean XAU buy USD berarti pelemahan buat XAU ya. Tapi sebenarnya target kenaikan saya belum kena loh. Kurang dikit di 18.12. Sekitaran itu ya. Benar. Satu. Yes, kurang lebih sih XAU-nya sebenarnya target kenaikannya di 18, 12, 13-an tuh belum kena ya.
Berarti kan kalau buy USD kita nanti sekarang ini cari sell USD ya, cari sell USD. Nah, cari sell USD, cari sell XAUSD, cari sell XAUSD. Nah, kemungkinan sell limitnya ya, level sell limitnya nanti XAU mungkin akan naik dahulu, itu bisa dibuat scalping. Naik dahulu sampai ke level 1813. Nah, di level 1813 ini nanti menentukan apakah XAU akan kembali down atau di break dulu sampai 1827. Skenario gitu sih, baru XAU turun gitu ya. Untuk jangka 4-nya pun XAU masih ada potensi turun sampai 1772, dan kalau level 1772 di breakout tuh sangat bahaya ya buat XAU. Tapi kalau 1772 nggak di breakout itu bisa ada potensi kenaikan XAU lagi kembali ke 90-an lagi ya, 19-an lagi. Lagi itu ada potensi asalkan di 1772 nggak di breakout. Kalau 1772 di breakout itu udah alarat banget buat XAU akan kembali break low lagi gitu. Nah, jadi untuk XAU USD skenarionya adalah kita cari amannya sih sebenarnya cari posisi sell. Kalau mau scalping buy, nah ini teman-teman atau bapak ibu, kalau mau cari posisi buy itu bisa di level harga 1792, kemudian dengan stop lossnya di 1781 kalau mau cari buy ya. Tapi saya lebih prefernya cari sell karena arah arah swingnya ini untuk DXY-nya masih naik ya. Swingnya DXY masih naik berarti kan kemungkinan masih akan turun. Mending kita cari amannya sih sebenarnya posisi sell karena ini pun bisa break low lagi gitu ya. Untuk satunya bisa lanjut langsung ke target kita tadi ada di 1772 bisa langsung ya. Jadi coba saya gambarkan skenarionya. Ini yang panah-panah ini skenario tadi pagi ya. Sampai 1811 masih sesuai pemetaan, tapi 1813 belum kena dan udah turun. Turunnya cukup deras bahkan. Nah, ini di level berapa tadi? 17 berapa tadi? 1790-an ya, 92 90-an. Itu nanti menjadi level penentu apakah XAU akan rebound ke 1813 atau dia langsung turun ke apa namanya? Ke target turunnya di 17. Nah, itu skenario-nya seperti itu. Kalau saya cenderungnya teman-teman atau Bapak Ibu cari sell ya, cari sell di ini di 1813-an. Kecenderungannya cari sell di 1813-an. Kalau mau SL pendek ada di 1820. Target take profitnya ada di 1772 ya gitu ya. Walaupun memang ini langsung bisa di breakout turun. Nah, tinggal SND-nya ini yang paling kecil yang terdekat ini dia satunya tadi itu di breakout nggak di harga 1792-an ini di breakout turun nggak? Kalau nggak di breakout turun dia akan rebound ya, akan rebound menuju 1813-an target pertamanya. Nah, mungkin teman-teman bisa buy ya, bisa buy. Kalau rebound. Nah, mungkin gini. Boleh buy target di 1813 tapi tetap pakai SL. Ada di 1781. Kalau buy di 1890, buy limit ya di 1890. Berapa nih? 1892. Kemudian target take profitnya ada di 1813, stop lossnya ada di 17. Sorry ini 17 ya. Sorry. Buy limit ada di 1792.
kemudian target take profit ada di 18.13, stop loss-nya ada di 17.81. Itu untuk transaksi buy XAU USD, dan kalau yang sell itu tadi kita di 18.13 sell limit boleh gitu. Walaupun sebenarnya XAU juga ada potensi sampai 18.20, 27 itu ada. Tapi kalau mau SL ngehold panjang ya agak perih ya, agak perih. Sebenarnya prefernya sebenarnya SL-nya di 18.36, tapi kan perih itu. Di 18.21 aja lah yang terdekat. Yes. Itu untuk XAU, kemudian kita ke Euro USD. Nah, Euro USD juga target turunnya masih belum kena untuk Euro USD. Target turun USD itu kan ada di 1.19013. Nah, ini kita cari posisi sell limit ya, berarti sell limit. Sell limitnya ada di 1.20083, sekitaran itu ya. 1.20083 Euro USD. Take profitnya ada di 1.19030. Saya juga mau ikutlah sell Euro aja, kalau XAU SL-nya terlalu gede ya. Ini level sell-nya sebenarnya pertama tuh di sini sebenarnya udah masuk area sell sebenarnya sekarang. Tapi gimana ya? Potensi level sell-nya ada dua. Jadi yang pertama ada di 1.9900, yang kedua di 1.20083-an. Tapi ya stop loss-nya harus ikut sama ya, ada di 1.20201. Target take profitnya ada di 1.19030. Itu untuk Euro USD. 1.20083 itu sell limit. Jadi sell limitnya ada dua, Euro. Sell limit 1 itu 1.99 berapa tadi? 00, atau sell limit 2-nya dari 1.20083. Kemudian stop loss-nya ini levelnya agak ya, kalau mau stop loss aman ya di atas area ini ya, di agak jauh. Tapi main pendek-pendek aja ya kita ya malam ini, sakit nanti. 1.20246 itu SL-nya lah, main pendek aja. Sebenarnya kalau kita pakai manajemen lot yang bagus tuh nggak usah pasang SL. Untuk Euro juga saya masih confirm targetnya masih turun sampai 1.19030. 1.19030. Tapi kalau memang kita marginnya terbatas ya harus pakai SL. Locking atau switching, nah itu tergantung nanti kitanya ya, manajemen resikonya seperti apa. Kemudian kita coba lihat di pound sterling USD ya. Yes. Nah, pound sterling USD ini kayaknya agak galau ya. Yang lain kita mau ngesel ini kok saya pengennya nge-buy kalau pound sterling tuh. Agak galau ini.
Ini arahnya naik ini sebenarnya kalau pound sterling USD. Yang euro kemudian XAU tuh saya ngelihatnya turun, tapi kalau pound sterling saya ngelihatnya oh ini bisa buy limit. Pound sterling bisa buy limit. Ini buat yang suka pound sterling Mbak Dea. Iya iya iya. Langsung connect buy limit pound sterling nih. Teman-teman, pound sterling kemungkinan nanti akan turun dulu, kemudian dia akan naik cus. Nah, gini keren. Gambar buy limitnya pound sterling USD. Ya at least kan berarti ada pelemahan dulu ya di pound sterling ini ya 4. Nah, 4. Berarti area sell dulu nih. Tapi untuk pound sterling saya nggak menyarankan untuk sell ya, ambil sell karena arahnya pound sterling cenderungnya masih naik. Masih sesuai rel pemetaan kita. Dari kemarin kita pemetaan Euro USD, kemudian XAU itu turun, tapi pound sterling cenderungnya naik gitu ya. Ini tinggal 1 menit lagi. Deg-degan, saya juga belum pasang pending order. Nggak boleh. Iya iya. Itu ya. Jadi apa namanya? Transaksinya nggak usah banyak-banyak sih sebenarnya, kita di euro kemudian XAU pound sterling itu pilih salah satu produk aja udah oke. Saya kalau trading cenderungnya hanya satu pair, satu apa namanya single OP itu untuk mengatasi manajemen resiko ya. Ini saya cenderungnya mau nge-sell limit euro tapi di gitu, jadi nggak boleh. Gitu ya, untuk pound sterling arahnya cenderungnya sebenarnya naik. Udah gongnya nih 20-30 NFP ya Pak? Ya. Hasilnya kita coba lihat XAU USD-nya. Oh, mantul naik kan? Di buy limit kita nggak kena. Wadah. Buy limit kita nggak kena. Nggak kena naik. Dikit lagi loh. Waduh, nggak kena teman-teman. 1793, kita di 1792. Aduh, nggak kena buy limit kita. Naik apa turun Pak berarti? USD-nya menguat apa melemah? Sesuai prediksi analis. Kesimpulannya? Harusnya dari data yang keluar pelemahan US ya. Coba kita lihat di chartnya ya. Di chartnya tadi kita juga udah paparkan bottom W-nya US potensi melemah dahulu, kemudian baru menguat ya short term wish-nya. Nah, masih sesuai rel bahwa DXY itu melemah dulu gitu. DXY melemah dulu. Nah, itu ya tinggal kita tadi atur MM-nya aja udah bisa Pak di menghadapi NFP ini. Sell limit euronya juga belum kena. Lagi on the way kena ya. Wow, naik kenceng. Sell limitnya mau kena, aku boleh masang sell. Data penganggurannya berkurang, berarti bagus untuk US. Yes. Wah, ini sell enak nih euro. Teman-teman, sell euro kalau harus dari data sih harusnya enak ya sell limit ya. Ada di 1.20008. Ngintip dulu ya saya ya. Nah, sambil saya ngelihat apa? Baca ini nih Mbak.
Ini ada banyak ya yang ikut lucky draw, bagi-bagi emas. Saya nggak jadi pending order. Jobnya padat guys, nggak sempat pending order. Ini ada Ahmad Suselo 389177790. Akunnya terverifikasi ya, sudah bisa mengikuti lucky draw. Nanti akan kita coba undi ini, kita gulung-gulung dahulu sambil kita menyaksikan perjalanan candlenya. Sebenarnya kalau NFT itu buat scalping enak ya, cuman saya kurang terbiasa scalping. Lebih cenderungnya adalah kita transaksinya swing gitu ya, swing single OP swing we. Kemudian ada ini Bu Erni Yestuti 389159914. Akun Ibu sudah terverifikasi bisa mengikuti undian lucky draw. Selamat. Nah, ini kita masukkan ke akuarium ikan. Kemudian ada Pak Jumari Abdullah 389069979. Selamat. Akunnya juga sudah terverifikasi bisa mengikuti undian live trade. Wih. Hadiahnya emas lumayan, bisa dicairkan deposit tapi dapat duit. Di live trading juga kita cari duit. Iya. Ini ada Pak Agus Ritanto 289163337. Selamat. Akunnya juga sudah terverifikasi. Euronya juga lagi menuju sell limit. Nah, ini tadi yang scalping bisa bui-bui, tapi saya nggak cenderung bisa bui-bui. Terus kemudian ada Moh Yasin Fadli, katanya Mbak dia mau beliin kopi kalau profit. 389153998. Moh Yasin Fadli, selamat juga sudah bisa mengikuti undian live trade. Wah, euronya bentar lagi kena sell limit. Nah, ini tantangan tersendiri nih, apakah SL kita akan kena kalau udah kena sell limit. Naiknya lumayan kencang. Ini saya masukkan tadi Moh Yasin. Cenderungnya sebenarnya pakai tapi iya kalau kepanjangan ya iya gitu ya. Kemudian ada akun 389079555 ini belum bisa mengikuti, maaf karena tidak ada deposit dari tanggal 15 sampai 31 ya. Jadi belum bisa ikut akun 389079555. Nah, itu juga kalau bisa sih biar ngikutin event live trade-nya bisa lucky draw-nya deposit dulu gitu istilahnya. Terus sambil kita cari duit di live trade kita bantu gitu. Terus ini ada Pak Mujiono di 387925008. Akunnya juga terverifikasi. Yes, kita gulung-gulung dan kita masukkan. Oke, gulung. Nah, kita coba lihat XAU-nya apakah di buy limit kita XAU nggak kena ya. Lu naiknya kenceng lu nggak kena so set. Iya, so set. Ini targetnya ke 1813 ya. Ke 1813. Tapi hati-hati, kadang NFT itu ya spike naik turun istilahnya gitu. Istilahnya mending kita buy di SND, sell di SND gitu ya. Makanya tadi saya bisa menentukan SND-nya ada di 1792-an ya. Tapi nggak kena ternyata. Istilahnya mungkin gambarnya kurang akurat. Nah, terus sell-nya ada di 1813. 1812.
Nah, itu event live trade-nya untuk NFP. Kita coba sekarang lihat market yang lain. Coba kita lihat USD JPY. Targetnya masih menguat ya USD Yen sampai 106.029. Ya, sejalan lah dengan XAU-nya. GBP JPY. Oh, ternyata breakout atas nih dia. Wah, jauh nih. Kalau udah breakout ini kadang rada malas nganalisa. Karena bisa jauh naiknya. Udah ketinggalan istilahnya gitu ya. Udah ketinggalan. Ngobrol apa ya? Kita coba klik meeting, ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan nggak toh? Euronya gimana Pak? Belum pasang. Euro udah belum mau Pak, belum kena. Di 1.20083 belum kena. OTW Pak, belum kena Pak. Kata Mbak Dek pasang dulu nanti 12. Ini ya masih sesuai pemetaan. Tadi di pertanyaan mana? Di klik meeting. Mana? Galau terus Mas. Yang atasnya mana? Ini untuk pergerakan Euro USD malam ini apakah masih bisa turun lagi Mas? Nah, kalau untuk support bawahnya di angka berapa dari Pak Jumari Abdullah? Oke, Euro USD apakah bisa turun lagi? Supportnya di angka berapa? Oke, coba kita on the spot. Apa ya OTW? Nah, iya, jadi Euro USD ini ya masih ada satu swing turun lagi. Perhitungan saya masih ada satu swing turun lagi dan kita makanya transaksinya sell limit ya. Sell limit walaupun belum kena, mudah-mudahan kena dulu baru kita apa namanya? Tapi sebenarnya SL-nya tuh kalau di sini rawan sih sebenarnya, rawan kena. Mau nggak mau ya SL-nya di agak jauhin sih sebenarnya. Wah, jauh kali. Dua puluh empat puluh ya, tinggal teman-teman bisa pilih ya SL yang mana atau nggak usah pakai SL. Tapi sebenarnya saya confidence ada satu swing turun lagi untuk Euro USD, makanya kita transaksinya sell limit untuk Euro USD dan targetnya penurunannya ada di 1.9000. Itu target penurunan Euro USD. Level optimisnya sampai situ turunnya istilahnya gitu ya. Kecuali dia berhasil nge-breakout, kenaikannya berhasil nge-breakout angka 1.20690. Nah, di level 1.20690 itu di breakout naik gitu ya, itu baru Euro USD sudah kembali ke jalur tren naik istilahnya gitu. Kalau dihitung wave-nya A, B, C, 2, 3, 4. Oh, 4-nya bisa sampai 1.2070 ini. Baru kemudian
turun lagi 5 gitu. Yang penting target turunnya sampai 1.9000. Di YouTube kok nggak bisa entry ya? Dari ini, dari Pak Damar BT. Nah, ini nanti tinggal koneksinya mungkin, koneksinya atau apa namanya ya, nanti koneksi ya biasanya ya, koneksi, masalah koneksi. Yang Pak Edi mana? Sudah. Nah, ini kemungkinan ada masalah koneksi, coba dicek koneksinya apakah kenapa, nanti bisa, kalau masih belum bisa hubungin salesnya ya. Terima kasih Mas Hans untuk analisa Euro USD malam ini, sama-sama dari Pak Jumari Abdullah, sama-sama terima kasih kembali. Jadi intinya Euro USD masih ada target turun di 1.9000, tapi potensi kenaikannya ini tuh beberapa level, ada 1.20083 atau maksimumnya di 1.20651. Nah, itu level maksimum kenaikan Euro USD. Kalau misalnya itu harga 1.20651 di breakout naik, nah itu baru Euro USD istilahnya kembali ke tren naik gitu ya. Nah, pemetaannya seperti itu. Oke. TPU di mana? TPEU. TPU di mana kira-kira? Ada di 1.19000 atau 19030 buat nambahin spread ya, biar kena TP-nya. Itu main swing kita, jadi didiemin sampai besok Senin mungkin bisa kena ya, asalkan saya nggak kena duluan. Ya, ini memang kita disclaimer on bahwa ini hanya sebuah membantu pemetaan, makanya teman-teman harus bisa membuat trade plan-nya sendiri atau manajemen resikonya sendiri, atau size positionnya seperti apa dalam mengatur lotnya ya, itu harus bisa dihitung sendiri karena tiap akun beda-beda penanganannya dan manajemen risknya juga tiap orang beda-beda gitu ya. Saya hanya membantu apa namanya pemetaannya gitu. Pemetaannya sebenarnya masih ada satu swing untuk Euro USD, tapi tinggal kita entry-nya di mana. Nah, ada di level 1.20083 atau kan sampai 1.20650. Nah, itu juga bisa di situ gitu. Nah, mungkin kalau 1.20083 udah teman-teman udah nge-sell SL pendek nggak apa-apa, atau nanti misalnya di breakout itu switching jadi bukan switching, di locking buy dulu, kemudian entry lagi di 1.20650. Itu sell lagi di situ 1.20650, bisa sell lagi di situ. Nah, ini udah mau kena nih sell area sell euro. Coba kita lihat XAU USD. XAU USD juga nggak kena nih area sell-nya. Belum kena. Buy-nya nggak kena, sell-nya nggak kena nih. Waduh. Mau ini dulu ya. Oke, bentar. Euro. Ada pertanyaan di YouTube. Efek NFP berapa lama Mas untuk XAU? Jadi biasanya NFP itu sekitar 30 menit itu juga belum tentu selesai ya. Jadi efeknya kayak misalnya 30 menit ya, Mbak? 30 menit itu apa namanya? Jadi setelah 30 menit baru terjadi efek juga bisa gitu ya. Setelah 30 menit baru terjadi efeknya baru juga bisa. Nah, tergantung dari marketnya juga sih. Ternyata euro diterabas naik terus nih.
Bentar, belum breakout sih SND-nya ini. Udah. Udah. Ngilu, lihatnya ngilu. Ya itu ya, jadi level selnya di sel pertama kita tadi, kemudian ada 20083 atau yang potensi terjauhnya ada di 1.650 itu potensi terjauh kenaikan euro. Tapi sih saya cenderungnya udah boleh sell sih sebenarnya. Udah boleh sell. Nah, ini saya juga udah numpang barusan sell. Ya mudah-mudahan turun ya. Mudah-mudahan turun. Terus kita kembali ke mana lagi nih? GBP USD coba Mbak. Dia kan biasanya GBP USD. Oh, naik. Masih sesuai ya. Bahkan bisa sampai langsung bablas 1.38454 ya. Untuk pound sterling. Jadi efek NFP itu bisa semalaman sampai mendekati pasar US tutup. Maksudnya rally-nya pelan-pelan ya. Biasanya tuh dia nyari SND terdekat dulu, stack baru habis itu buat pantulan rally atau dropnya gitu ya. Ini jadi kenaikan kayak gini tuh ya nggak masalah gitu. Oke, coba kita kembali ke euro. Euronya juga udah mulai turun ya. Berarti yang barusan masuk buy SL sorry XAU-nya lagi menuju ke 1813 tadi, tapi buy limit kita nggak kena. Ini ada akun atas nama 38 akunnya nomornya 388466060 ikut periode depan next lucky draw, belum bisa sekarang, mohon maaf. Jadi ya Pak Owen ini ikutnya yang periode minggu depan, next lucky draw berarti sekitar 2 minggu lagi, pertengahan Februari, 19 Februari itu ya. Jangan lupa nanti kalau bisa hadir juga, jadi nggak lupa daftar, siapa tahu bisa dapat emas. Kita lihat DXY-nya, update dulu DXY-nya. Mana kita DXY-nya? Nah, DX-nya juga udah kena ya, udah kena target penurunan. It's okay, kita lihat apakah harga akan rebound DXY-nya ya. Apakah akan rebound? ABC, kalau dilihat dari wave-nya gawat. Dibagiin sekarang ya Mbak, sambil nanti 8 menit lagi, jam 8 bagiannya. Crude oil belum. Jadi kita coba keliling dari produk-produk yang dijual di GK Invest, siapa tahu teman-teman bisa investasi. Bagi yang suka ngikutin live trade, dari kemarin kita sudah saran kita buy investasi di minyak
di hold ya. Kita kemarin buy di 5165-an lah sekitaran itu ya. Dan harga sekarang udah 56.81, di hold sampai 70 nggak masalah. Saya nggak tahu, cuman teknikal aja sampai 70-an lah gitu ya. Itu untuk minyak. Jadi sekarang masih di harga 5681. It's okay, keep buying atau jaga tetap akan ada penurunan pelan-pelan gitu ya, tapi nanti naik lagi istilahnya gitu ya. Dan sebenarnya struktur minyak itu lebih enak buat apa ya, buat trading maupun investasi gitu. Kalau mau trading pas masa sideways itu bisa sell buy, tapi pas trending juga enak buat investasi ya. Pas trending. Nah, itu minyak. Kemudian kita coba lihat kembali ke Netflix. Netflix juga best price kemarin kita sell ya. Targetnya ada di 510. Nah, ini. Trading minyak, kemudian apa namanya? Di produk CFD kita itu bisa buat trading yang nggak usah dilihatin terus. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu nanti akan saya bantu untuk cari best price-nya di mana, di harga berapa, dan itu bisa di hold gitu aja ya. Dan keuntungannya bisa bahkan sampai 5%, 10% gitu ya. Jadi lebih enak, cara cerdas buat trading. Jadi nggak usah pusing-pusing setiap hari. Kita tinggal apa namanya? Main swing ya, main swing. Jadi main swing memang agak di hold secara mungkin seminggu atau 2 minggu gitu ya. Tergantung nanti apakah udah kena take profitnya atau belum. Nah, ini untuk Euro USD saya juga udah biru. Jadi ya kemungkinan DXY-nya rebound ya, kemungkinan DXY-nya rebound. Coba kita kembali lihat di DXY-nya, apakah benar-benar rebound. DXY atau indeks dolar. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, DXY itu indeks dolar ya. Jadi kan penggerak mata uang perekonomian dunia masih dolar. Jadi ketika dolar melemah, itu mata uang lainnya istilahnya juga terkena dampaknya gitu ya, cenderung menguat gitu untuk negara-negara major, kecuali Indonesia. Kalau Indonesia mah dolar melemah, Indonesia ikut melemah gitu ya. Ya gitu. Jadi tapi akhir-akhir ini sih cenderung kuat lah Indonesia. Oke, tinggal 5 menit. Apakah udah boleh dibagikan? Belum. Sabar ya guys. Kata panitianya belum boleh dibagikan. Kita padahal udah pingin banget ya, siapa tahu yang menang emasnya ya. Ini juga jadi kenapa kita bisa berani live trade WD. Bukan karena apa-apa, tapi karena kita punya pendekatan gitu, pendekatan terhadap market, dan kita ada di juga bahwa ini hanya sebuah edukasi ya. Nah, itu juga tujuannya juga buat teman-teman untuk bisa lebih mengerti market sambil belajar pelan-pelan supply and demand itu seperti apa, support resisten itu seperti apa gitu ya. Dan di GK Invest Semarang juga setiap harinya itu kita update secara per hari, setiap harinya di setiap pagi itu kita update itu pemetaan-pemetaan dari perkembangan di live trade-nya gitu ya. Mungkin teman-teman udah ikut live trade, terus nanti pemetaan up to date-nya seperti apa itu selalu kita pantau setiap harinya di channel Sustainable Growth di Telegram, dan juga apa namanya, di hari Senin dan Kamis itu ada edukasi di YouTube-nya secara online di YouTube dan Klik Meeting ya di jam 2 siang gitu. Nanti kalau mau ikut tinggal hubungin salesnya, nanti pasti dikasih linknya atau bisa langsung di YouTube. Nah, bagi yang belum punya sales bisa hubungin Instagramnya, nanti akan dilayani dengan tim support dari GK Invest Semarang. Gitu, tapi juga kita ada program yang benar-benar spesial yang bisa membuat teman-teman itu bisa membaca market ya. Jadi ini sel euro kita udah biru gitu kan. Sel euro kita udah biru nih. Kan kalau teman-teman bisa trading sendiri kan enak, jadi kayak kita gini nih barusan nih kita live trade kan saat ini aja. Nah, tapi kan kalau teman-teman bisa trading sendiri, bisa baca market sendiri gitu kan. Nah, itu kita bisa
bantu ajarin teman-teman secara 3 bulan berturut-turut setiap minggu kita ada kelas. Nah, itu kita ajarkan secara full bagaimana saya membaca market gitu ya, intinya gitu. Nah, kita ada program bootcamp. Nah, itu nanti bisa tanyakan salesnya masing-masing gitu. Oke, di YouTube ada pertanyaan. Apa nih? Apa nih? Kamu di YouTube nggak ada pertanyaan, hanya tipe. Kemudian udah mendekati tinggal 2 menit, mari kita bagikan emasnya. Yo. Jadi ini saya udah mulai membagikan mengocok-ngocok emasnya karena kita udah running blue di Euro USD, apakah di XAU USD juga running blue? Mari kita lihat. Waduh, buy limit kita belum kena, sell limit kita belum kena untuk XAU USD. So sad. Yang buy limitnya boleh dihapus saja ya, karena belum tadi sebenarnya harusnya kena tapi saya kurang presisi apa namanya nyari posisi buy-nya. Jadi takutnya ini langsung glosor turun gitu ya. Dihapus aja, yang pasti dipasang sell limitnya aja di 18.13. Oke, mari kita coba undi-undi emasnya. Siapakah yang akan menang undian live trade di periode 15 Januari sampai 31 Januari? Siapa yang akan menang? Siapa yang akan mendapatkan emasnya? 1, 2, ini kita kocok-kocok terus ya. Oke, Gareth. Ini ya. Ada. Ini masih di sini? Iya. 1, 2, 3. Mujiono, kliennya Mbak Vika. Selamat. Nomor akunnya 387925008. 387925008. Pak Mujiono berhasil mendapatkan emas sebesar 1 gram dan nanti cara klaimnya akan dihubungi langsung oleh Mbak Vika. Tadi karena Mbak Vika juga berdoa semoga Pak Mujiono yang menang dan akhirnya memang menang. Makanya kita memang harus selalu berdoa ya teman-teman. Gitu. Jadi begitu, selamat untuk Pak Mujiono dan Euro USD juga masih on the track. Pound sterling pun kemungkinan kita lihat apakah signal dari kita berhasil. Nah, Euro USD turun kan? Iya turun dan XAU turun, tapi kita lihat pound sterlingnya masih cenderung naik. Nah, memang masih sesuai dengan pemetaan ya, untuk pound sterling cenderung naik sampai 1.38454 seperti yang tadi kita bicarakan bahwa pound sterling cenderungnya adalah kenaikan begitu. Mana? Sayang sekali deposit banyak juga akun saya tidak terverifikasi. Pak Yulio Triwidarto. Mohon maaf karena memang sebenarnya karena ada periodenya ya, periode yang bisa mengikuti live trade-nya itu sebenarnya per live trade ada periodenya. Nah, untuk yang live trade malam ini periodenya yang terakhir deposit tanggal 15 sampai 31 Januari gitu ya. Jadi maaf, mungkin nanti apabila Bapak Julius bisa ingin mengikuti program live lucky draw-nya bisa hubungin salesnya deh, nanti akan dijelaskan sedetail-detailnya bagaimana caranya bisa mengikuti program lucky draw ya, lucky draw bagi-bagi emas begitu. Mohon maaf sekali
dan Euro USD-nya juga sudah running blue. Jadi malam ini kita hanya Euro USD ya yang dapat ya. Yang XAU belum rezeki istilahnya gitu ya, belum rezeki. Dan mohon maaf, terima kasih semua. Sampai jumpa kembali di event live trade selanjutnya. Selamat buat Pak Mujiono. Kliennya Mbak Vika tadi, Mbak Vika sudah berdoa. Semoga Pak Mujiono menang dan menang. Oke, saya kembalikan ke Pak Rudy. Terima kasih semua. Oke, sekali lagi selamat untuk Bapak Mujiono yang pada periode malam hari ini mendapatkan beruntung. Dewi Fortuna lagi atau arah mata angin lagi mengarah ke Bapak Mujiono. Nah, jadi untuk hari ini lucky draw diraih oleh Bapak Mujiono. Baik, bagi Anda yang mungkin belum beruntung, tetap semangat. Jangan lupa juga berdoa sih ya, dan jangan lupa deposit. Nah, nanti untuk login MetaTrader Anda nanti akan diikutkan di periode berikutnya di tanggal 19 ya, 19 September. Jadi nanti ada periode berikutnya ini, kita mulai periode untuk yang akan datang mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 19. Ya 19 ya. Kemudian 19 sampai tanggal 15, sorry. Tanggal 1 Februari sampai tanggal 15 Februari nanti kita undi tanggal 15. Tanggal 19. Nah, tanggal 19 Februari. Jadi bagi Anda yang belum beruntung, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. Tenang aja, masnya masih banyak. Ada tadi Mas Hans gitu kan juga adalah ya. Oke, tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar oleh Hans Junior. Jadi sekali lagi untuk acara live trade ini, disclaimer ya bagi para trader seluruh Indonesia yang saat ini lagi nonton acara kami, di klik meeting sama di channel YouTube GK Invest Semarang. Jadi minggu depan kita seperti biasanya rutin ya, hari Kamis sama hari Jumat kita mengadakan acara live trade. Jadi bagi Anda silakan disimak jadwal kita. Siapa tahu dari pemaparan yang kita sampaikan ya mungkin cocok dengan analisa Anda, nah mungkin bisa diambil. Sekali lagi, disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda. Jangan lupa untuk memperhatikan risk management modal, juga jumlah lot. Nah, jumlah itu cukup penting. Seperti yang tadi disampaikan Mas Han itu kan mungkin shootnya cuma satu instrumen lah ya, satu instrumen, entah hexaw aja atau GU aja atau EU aja. Nah, yang cocok yang mana lah pokoknya gitu. Baik, akhir kata apa yang kita paparkan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Ketemu lagi insya Allah di minggu depan di hari Kamis di acara live trade. Dan sekali lagi selamat Bapak Mujiono sudah mendapatkan emas di periode malam hari ini. Baik, saya Rudi Oktrianto dan Hans Junior, kita mohon undur diri. Ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian salam profit, selamat malam, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.